Di manakah dakwah tumbuh, di situ masyarakat akan kuat. Dan dari pemimpin yang bijak, lahir generasi yang tangguh. Sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Merden, Bapak Darsum SPD. Kepada Bapak Darsum SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan saudaraku, Bapak Akib Ardiansyah MSI, yang karena tugas mendadak beliau belum sempat hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Tapi informasinya CSR-nya akan datang buat Pak Akib, buat SD Muhammadiyah Danaraja. Yang kami hormati saudaraku Bapak Haji Dr. Andes Amin Maksun, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 3 periode. 5 periode, mohon maaf. Lima-limanya ikut buat loh Pak Amin, tenang aja. Cuma rasa kurung batia suwe. Saking seringnya aspirasi itu. Terima kasih Pak Amin. Kemudian saudaraku Haji Isnan Riyadi Ahmad, anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Ini tinggal menunggu pelantikan calon ketua partai. Yang kami hormati Al Ustadz Diah Syukron Zaidi SPD, nih hadir spesial dari Wonosobo, Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Wonosobo, generasi muda, dan insya Allah akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Desa Danaraja, saudaraku, sepupuku Mas Titon Sunandar, dan segenap Bapak, Ibu, mohon maaf, Ustadz pembicara ini sarimbit, sekeluarga bukan sarimbit. Terima kasih. Ini saya jadi teringat dengan Ustadz Furhon Al-Jabar dari kalau pembicara, kalau hadir bersama keluarga. Kemudian Pak Amin Maksun juga sama Ibu, terima kasih. Segenap pimpinan cabang, pimpinan ranting, majelis, lembaga di cabang, pimpinan Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, dan semua yang hadir, keluarga besar Muhammadiyah secabang Merden yang tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali pengajian Ahad pagi untuk pekan pertama di bulan Desember, di akhir tahun 2025 ini. Alhamdulillah dulu di Danaraja itu bulan September kalau nggak salah Pak ya. Nah, sekarang di bulan Desember. Ini hampir tahunan Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Sugeng Rawuh pada semuanya, kami sampaikan terima kasih pada segenap tamu undangan spesial Al Ustadz pembicara kita hari ini, juga saudara-saudara kita Pak Amin Maksun, Mas Isnan yang menyempatkan di tengah kesibukannya hadir di pengajian pada pagi hari ini. Inilah
ranting Muhammadiyah Danaraja, salah satu ranting yang berada di jalur Jalan Raya Nasional di Danaraja ini, dengan amal usaha 1 SD Muhammadiyah atau sering disebut dengan SD Muda. Siswanya itu 340 lebih, 45. Ini sedang bergeliat menuju menjadi yang terbaik. Sebulan yang lalu saya mewakili LPCR hadir di Ponorogo. Saya sudah merasa besar sekali punya amal usaha dengan murid 340. Ternyata saya hadir ke Ponorogo di salah satu SD Muhammadiyah juga di Ponorogo. Muridnya berapa, Bu? 950 anak. Jadi saya bilang dengan Bu Atin, pimpinan SDM-nya, jadi urung apa-apa nih. Kemudian di Klaten ada 1 MI Muhammadiyah, muridnya berapa? 650. Jadi 350 itu masih belum apa-apanya Bu Atin. Dan mudah-mudahan saya bisa ikut merasakan pada saatnya SDM itu muridnya seperti itu. Tentu dibutuhkan dukungan fasilitas dalam rangka ke depan menyediakan fasilitas yang memadai untuk tarakhir. Terima kasih atas partisipasi dan perannya ini Pak Isnan, Pak Amin, sudah kita tanjakan. Nilainya dari Pak Isnan 140, kemudian Pak Amin 50. Aku kaget, ujarku 200 ternyata mung 50. Ternyata 140 dan 50 itu jadi 5 ruang, 2 lantai. Bagaimana kalau kemudian Mas Isnan itu 500, Pak Amin 500, kayaknya rampung itu gedung. Ya, mudah-mudahan pada saatnya nanti. Jadi nggak usah khawatir memberikan dana pemerintah lewat aspirasi ke Muhammadiyah, pasti berlipat. Yang di Merden, yang di pondok itu 50 juta itu siapa sih bisa gue gawe 1 ruang kelas, ditambah sekarang pavingnya sudah 1 halaman full Pak. Jadi habis sekitar 250 juta. Modalnya itu 50 juta. Yang lain dari mana? Tentu dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cabang Merten, Ustadz Syukron dan Pak Amin sekarang memiliki, kalau dulu Pak Amin Priso 14 ranting, sekarang sudah 15 ranting Pak Amin. Jadi 13 desa, sekarang sudah 15 ranting. Dengan amal usaha tadi, SD 1, MTS 1, Pondok Pesantren 1, MI 6, TK 1, BA-nya 6, kemudian PAUD ada 2, kemudian Madrasah Diniyah di banyak tempat sekitar masih ada 8 kelompok Madrasah Diniyah. Itu cabang Muhammadiyah Merten yang tentu membutuhkan peran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian ke depannya. Kemudian kelihat dari cabang Muhammadiyah Merten di samping tadi ranting Danaraja dengan kerja kerasnya, mudah-mudahan semester 2 nanti anak-anak yang kemarin di rumah sudah kembali ke ruang belajar. 5 ruang sudah disiapkan Pak Jumati dan teman-teman. Kemudian ranting yang lain juga tidak kalah pentingnya. Nih Mas Slamet nih Karanganyar ini membangun gedung madrasah lantai 2. Ini baru mengajukan proposal sudah lantai 3 malah Pak Amin. Jadi kalau nanti proposalnya yang diatur ke Pak Amin keluar, ini jelas jadi lantai 4. Ya, doakan pada saatnya nanti. Ini baru mengajukan proposal, jadi bukan omong kosong. Jadi silahkan di rawuh ke Karanganyar nih Mas Slamet dan teman-teman di ranting Karanganyar. Kaliajir Pak Amin yang dulu pernah rawuh ke sana, ini sedang membeli tanah dan membangun gedung Aisyah lantai 2 juga Pak Amin. Jadi Kaliajir itu bangunan lantai 2 ya punyanya Muhammadiyah.
MI-nya juga sudah lantai 2 Pak Amin. Muridnya 190 berapa Mbak Tin? Mbak 200 malah ya? Maaf, berarti waktu Darsum agak lama nggak kesana ya. Dulu masih 190, sekarang sudah 215-an. Itu MI Kaliajir, lantai 2 juga. Kemudian tentu ranting-ranting yang lain yang Bapak Ibu sekalian yang bergeliat di cabang Merten. Kemudian di tingkat cabang kami terus masih meningkatkan pembangunan di Dava 2. Kemarin perapian di halaman belakang sehingga anak-anak kalau sore siang itu bisa main dengan gembira, sudah di paving halamannya. Kemudian terakhir kita sudah membangun SPPG. Jadi alhamdulillah Pak Amin, Pak Isnan, cabang Merten telah ikut berpartisipasi melaksanakan program pemerintah memberi makan gratis pada peserta didik kita. Sudah jalan 4 pekan. Alhamdulillah zero error. Jadi mudah-mudahan ke depannya juga tidak ada persoalan-persoalan ke depan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berikutnya kelihat di cabang Merten juga. Tadi Bapak Ibu yang ini sayang, ini terlambat, Ibu Ngaisyah. Ini gratis atau gimana ini? Kalender atau bayar? Bayar ya? Oh bayar. Kita kira gratis. Jadi nggak usah khawatir bayar. Jadi kalau gratis sih kayak jadi yang butuh kalender yang ada KHGT-nya silakan nanti hubungi meja Ngaisyah. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa di Muhammadiyah Jawa Tengah kita sudah punya Biro Layanan Haji Umroh. Namanya Biro Ar-Rahmah. Jadi yang sudah punya kursi panggilan haji, nggak usah kemana-mana, ikut bimbingan hajinya sama Ar-Rahmah. Jadi KPU Ar-Rahmah. Kemudian yang mau umroh, menghendaki umroh, silahkan daftar ke Ar-Rahmah. Bisa lewat ketua cabang, bisa lewat Pak Taufik, bisa lewat Pak Dayat, bisa lewat pimpinan cabang yang lain, bisa lewat pimpinan ranting. Bermacam-macam. Tinggal panjenengan mau ambil yang berapa hari, paket berapa hari. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang tour city-nya ke Mesir, ada yang ke Turki, ada yang kemana. Jadi paketnya macam-macam. Yang ada punya 35 juta silahkan daftar yang 35 juta. Yang cuma 26 juta silahkan 26 juta. Silahkan WA ke nomor yang tadi ada di situ. Atau di cabang bisa lewat kami, bisa lewat Bu Titin, bisa lewat pimpinan persyarikatan. Itu ibadah haji umroh sing jelas tuntunannya sama dengan kita. Jadi seorang panjenengan nanti di sana ora banyak amalan-amalan yang aneh gini kayak ya. Jadi yang diajarkan Pak Taufik di sini dengan yang di sana tadi sama. Karena bironya itu biro Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya lagi kami sampaikan terima kasih kepada jamaah Muhammadiyah secabang Merten yang telah kemarin secara spontanitas melakukan gerakan peduli bencana Pandanarum, Situkung Pandanarum. Kita sudah kirimkan bantuan ke Situkung, berasnya itu hampir 1 ton, kemudian beberapa teman-teman Kokam menggalang bantuan sembako, peralatan dan pakaian sudah kita kirimkan 2 minggu yang lalu. Kemudian masih ada tahap berikutnya, nanti insya Allah kita kirimkan sesuai dengan kebutuhannya di Pandanarum. Semoga teman-teman di Pandanarum segera teratasi, terbebas dari musibah yang sedang melanda teman-teman kita. Kemudian di sisi lain sudah turun edaran untuk peduli bencana Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Monggo nanti panjenengan di ranting masing-masing digalang, dikumpulkan, kemudian nanti bisa dikirimkan, ditransfer lewat Lazismu. Jadi nanti untuk bantuan peduli bencana yang Sumatera itu lebih baik
lebih aman lewat pakai uang biar ditransfer. Kalau beras nanti sampai sana malah sudah rusak, sehingga silahkan nanti bisa dikumpulkan di ranting, kemudian dikumpulkan lewat KLC cabang atau langsung ke Lazismu daerah. Itu Bapak dan Saudara sekalian, mohon pada saatnya nanti Pak Amin Maksun untuk memberikan pesan-pesan dan motivasinya pada jamaah Muhammadiyah di cabang Merten, pada Ustadz Syukron, mohon tausiahnya untuk para jamaah. Ini kegiatan yang setiap bulan kita laksanakan. Jadi jamaah Muhammadiyah ini ngukur snack. Biasanya buat snack 2.000. Kalau ini udah habis ya Mbak, berarti lebih kan 2.000. Kalau biasanya ngitungnya begitu. Kemudian kalau ngitung warga Muhammadiyah itu juga gampang. Saya niru PRM di Blora, PRM unggulan di Blora. Cara ngitung warga Muhammadiyah bagaimana? Itu penerimaan zakat fitri dibagi 2,5. Saya ketika sebelum muktamar pernah mengumpulkan data Idul zakat fitri di lingkungan Muhammadiyah cabang Merten itu 30 ton. Artinya jamaah Muhammadiyah di cabang Merten bisa mengklaim warga Muhammadiyahnya itu 12.000 Pak Amin, jadi 12.000. Dari mana datanya? Dari mana 30 ton dibagi 2,5? Ketemunya kan 12.000. Itu versi PRM Sudung namanya, PRM Sudung di Blora. Itu PRM unggulan, PRM di tingkat dusun, jadi kayak 2 Danaraja itu, warganya itu cuma 4.000, tapi punya jamaah 3.000. Bagaimana ngitungnya? Yaitu Pak, kalau ada zakat fitri kita hitung, kita bagi 2,5, ketemunya 3.000, berarti itu jamaah kita. Jadi itu belum baku sih, tapi logis masuk akal. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga terakhir juga terima kasih pada Ranting Danaraja, Ranting Danaraja yang telah bersusah payah. Ini kenapa tidak di lapangan? Ini hanya memberikan pesan bahwa menyederhanakan pengajian orang kudu nang lapangan Pak Soli. Jadi kalau ranting petir nanti kok tempatnya nggak ada yang luas, ya ora apa-apa, kalan-kalan desekan kan jadi apa? Ya, krisik-krisiknya gampang tadi ketanakeh dan sebagainya. Bulan depan insya Allah di tempatnya Pak Soli, petir, siap itu. Jadi insya Allah itu. Jadi di Danaraja pernah, jadi satu lapangan penuh. Ya maksudnya manusia dan mobilnya. Dan itu, tapi ingin menyelenggarakan yang simple, sederhana, ternyata seperti ini. Terima kasih Ranting Danaraja, kemudian para tamu undangan nanti, Pak Amin, kemudian Pak Isnan nanti, dan Ustadz Pak Kades untuk segenap pimpinan. Setelah kegiatan ini selesai, dimohon untuk meninjau pembangunan gedung 2 SD Muhammadiyah Danaraja. Belum selesai Pak Amin, memang itu sengaja. Kalau sudah selesai nanti Pak Amin terlalu ayem. Itu memang belum selesai. Nanti Pak Amin kan mesti dangu, ya kurang pira kira-kira Pak Darsum ya gitu. Itu silan pinarah sambil beramat-amat. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.